pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta desiminasi pada hari ini, marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dengan kegiatan diseminasi atau pemaparan di SDN 2 Purwosari yang diselenggarakan oleh guru penggerak Ibu Dian Wijayanti SPD. Izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan diseminasi atau pemaparan, yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah acara diseminasi pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwosari kepada Ibu Sukini Santri SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Wijayanti, CGP Angkatan 9, yang hari ini akan menyelenggarakan desiminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekaligus Dahlia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 2 Purwosari. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita senantiasa dilimpahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat rahmat selalu ada pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru sekaligus Dahlia untuk mengikuti kegiatan desiminasi penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman oleh Ibu Dian Wijayanti dengan tema budaya positif. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan penjenengan, dan semoga kegiatan hari ini membawa manfaat yang positif kepada kita semua. Harapan saya, semoga pengalaman baik yang oleh Ibu Dian berikan ini nanti membawa perubahan, membawa manfaat yang dapat kita pakai, kita gunakan bersama-sama untuk pengembangan, untuk perbaikan pendidikan yang sekarang ini istilahnya sedang kita gencarkan adanya perubahan-perubahan yang di sini kita berada di dalam kurikulum merdeka, dan semoga kurikulum merdeka yang sekarang ada banyak kegiatan termasuk di dalamnya di sini adalah guru penggerak, yang hari ini adalah kegiatan di mana guru penggerak melakukan praktek baik
Yang dimaksud di sini adalah diseminasi, dan berikutnya semoga kegiatan-kegiatan itu juga akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi khususnya SD Negeri 2 Purwosari dan secara umum membawa kemajuan pendidikan di Wonogiri. Saya kira saya tidak banyak lebarkan untuk pengantar dari saya dan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami menerima undangan panjenengan. Semoga tidak ada istilahnya tidak, semoga berkenan di hati panjenengan semuanya. Atas segala kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Suginiskanti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwosari. Kemudian acara yang ketiga, diseminasi atau pengajaran yang akan dipaparkan oleh Ibu Dian Dwi Jayanti SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Tidak lupa pakai santan daun kapu. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Purwosari, Ibu Suginiskanti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena atas dukungan beliau acara ini dapat terlaksanakan. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu guru sekalian untuk mengikuti acara diseminasi pada modul 1.4 yakni budaya positif di ruangan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dian Dwi Jayanti SPD SD dari SD Negeri 2 Purwosari. Saya berada di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Tujuan saya mengajarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Yang pertama adalah memang tugas kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah masing-masing. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu pendidik semua tentang ilmu yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Karena apabila ilmu yang kita simpan sendiri itu tidak akan bermanfaat, dan alangkah baiknya walaupun sedikit bisa kita tularkan kepada yang lain. Yang ketiga, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif ini akan kita lakukan di sekolah masing-masing, dan apabila kegiatan ini tidak kita jalankan dengan membutuhkan kolaborasi atau kerjasama, itu tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya untuk menciptakan budaya positif ini kita membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, terutama pihak sekolah, sehingga budaya positif ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Sedikit informasi tambahan bahwa budaya positif ini
juga merupakan salah satu materi di PMM, yakni platform Merdeka Mengajar. Mungkin nantinya manfaat yang sekiranya nanti bisa Bapak Ibu gunakan dalam praktek aksi nyata di PMM, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling hebat atau paling tahu, tetapi saya lebih dulu belajar, sehingga harapan saya bisa menularkan kepada Bapak Ibu guru, sehingga kita bersama-sama menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif yang baik. Tentunya kita mulai dari kelas masing-masing terlebih dahulu, setelah itu kita terapkan di sekolah kita bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita hendaknya mengapresiasi diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, bahwa kita merupakan sudah dipilih oleh Allah. Memang kita sudah oleh Tuhan kita sudah memang terpilih menjadi seorang guru, seorang pendidik. Tentunya ada rasa tanggung jawab pada diri kita, ada rasa yang terselip bahwa kita ingin mengantarkan anak didik kita untuk menjadi anak didik dengan generasi yang baik, dengan karakter yang baik, dimulai dengan budaya positif yang baiklah. Oleh sebab itu, marilah kita mengapresiasi diri kita. Baik Bapak Ibu, mari kita silangkan kedua tangan kita ke dada bersama-sama, sambil kita mengatakan, aku keren. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Monggo. Aku keren. Sekali lagi. Aku keren. Sekali lagi. Aku keren. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Baik Bapak Ibu, menuntun. Apabila Bapak Ibu mendengar kata menuntun, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ini? Apa Bapak Ibu? Monggo. Menuntun bisa mengarahkan, mengajak, kemudian apa Bapak Ibu? Memiliki pendapat apa menurut dengan menuntun. Kita kan memang hanya bisa menuntun anak. Anak itu sudah memiliki karakter, sudah memiliki potensi masing-masing. Jadi tugas kita adalah menuntun anak didik kita untuk menjadi generasi yang bagus, generasi yang baik. Kita diibaratkan sebagai, kita lihat sebagai petani ya Bapak Ibu. Ladangnya adalah sekolah, bibitnya adalah padi, kita adalah petani. Di ladang tersebut kita sebarkan benih padi. Kemudian kita sebagai petani tentunya melakukan apa Bapak Ibu, supaya padi kita nantinya bisa tumbuh subur,
sesuai harapan kita. Ya, betul. Memupuk, kemudian menyiram. Berarti hal itu tergantung pada petaninya, pada gurunya. Jadi seperti apa polesan yang kita berikan kepada anak didik kita itu tergantung pada diri kita. Jadi anak tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun anak-anak menjadi generasi yang lebih maju. Kemudian budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, budaya positif itu di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang yang dieluk-elukan kan baru profil pelajar Pancasila, karena kita mengarahnya kepada kurikulum merdeka. Ada 6 elemen yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Itulah 6 elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila, yang tentunya hal tersebut kita harapkan dapat ada, tumbuh pada diri peserta didik kita semua. Pada kali ini ada 6 konsep inti dalam budaya positif yang nanti akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru kepada siswa. Tentunya, dengan keadaan yang demikian, murid akan menjadi nyaman, murid akan menjadi senang, sehingga materi-materi yang kita sampaikan itu bisa terserap dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk murid semuanya. Perubahan paradigma. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ibaratkan kepalan tangan kita. Kepalan tangan kita, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu kalau mengepalkan tangan, kemudian ada teman Bapak Ibu membukanya, Bapak Ibu bagaimana? Mengepalkan? Mempertahankan? Ada yang punya opsi jawaban yang lain selain mempertahankan? Semakin memperkuat. Apalagi? Mungkin ada yang membuka? Mungkin ada. Karena kita ini untuk keterbukaan, jadi bisa dibuka saja. Kalau mau lihat ya monggo. Tidak ada jawaban yang salah ataupun yang benar. Itu semua yang bisa mengontrol adalah diri kita. Mau kita menggenggamnya saja, menggenggam erat,
ataupun membukanya. Itu tergantung pada diri kita. Jadi yang bisa mengontrol semuanya adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau itu sifatnya rahasia, otomatis kepalan tangannya diperkuat. Tetapi kalau itu memang sifatnya keterbukaan, kepalan tangan kita bisa kita buka. Jadi tergantung pada kondisi kita saat itu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Biasanya pernah tidak Bapak Ibu istilahnya kita condong mengontrol murid. Kamu harus begini, harus begini. Secara tidak sadar ya Bapak Ibu. Mungkin karena kita gemes atau karena kita sayangnya pada murid sampai kita itu menginginkan yang terbaik untuk murid. Secara tidak sengaja kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi saya rasa tidak ada niatan kita untuk membuat hal yang demikian buruk pada murid, tidak ada. Karena memang kita sudah memiliki jiwa pendidik yang kuat, nilai-nilai kebajikan yang baik pada diri kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, merasa bersalah. Mungkin secara tidak sengaja kita juga pernah atau tiba-tiba mengucapkan dengan nada yang memelas sebenarnya, dengan harapan kita mengambil hatinya. Tapi sebetulnya hal itu juga kurang pas. Tapi kita juga tidak ingin mengatakannya sebetulnya. Hanya mungkin kita melihat anaknya, kok anaknya seperti ini, kita ambil hatinya, ambil ya. Coba kamu bayangkan, kalau kamu tidak mengerjakan, bagaimana nanti hasilnya? Baik tidak untuk kamu dan seperti demikian. Mungkin bagi kita orang tua juga demikian, di rumah kepada anaknya juga seperti itu. Saya juga seperti itu kadang-kadang, karena juga gemes sama anak saya. Nah, saya juga demikian kadang-kadang. Kamu sudah orang tuanya capek-capek bekerja, harusnya sekolah yang benar, tapi sebetulnya itu tidak tepat kita lakukan. Tapi kembali lagi, kita tidak memahami itu tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau sekarang itu nggak zaman ya Bapak Ibu, kalau kita memaksa. Kalau anak-anak sekarang itu kalau dipaksa itu makin memberontak. Dia akan marah. Dia akan melakukan hal ekstrim malahan. Jadi untuk di zaman sekarang itu mungkin untuk ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu sudah tidak tepat untuk kita semua. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita ibaratnya sebagai kita memainkan boneka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi pemberian hadiah mungkin. Kalau seperti itu mungkin disesuaikan dengan keadaan, dengan situasinya. Karena tidak semua hadiah itu sifatnya baik, tapi lebih kepada kita cermati untuk pemberian hadiah tersebut. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, marah, membentak, seperti itu. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Apabila Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa
apa yang ada dalam benak Bapak Ibu semua? Disiplin. Taat aturan. Ada aksi lain? Jawabannya lain? Disiplin. Identik dengan tanggung jawab, mungkin ya. Nah, disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini dari pendapat dari Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena biasanya anak itu setelah mendengar kata disiplin itu mungkin dinyang-nyangnya itu takut ya Bapak Ibu, apalagi menghubungnya dengan tugas atau pekerjaan. Terngiang-ngiangnya, nanti saya dimarahi oleh guru kalau saya tidak disiplin, kalau saya tidak mengerjakan tugas. Biasanya di angan-angan anak-anak itu muncul hal-hal demikian. Nah, disiplin sendiri adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi lebih ke arah diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, disiplin diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yakni sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yakni nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama nih Bapak Ibu, ada 6 elemen yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya kita harapkan 6 elemen itu bisa terpatri di dalam peserta didik kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah pendapat menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapat menurut Diane Boston. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Dari beliau kita belajar banyak sekali hal tentang pendidikan di Indonesia khususnya. Jadi dari dulu pun pendidikan kita itu sudah
bagus. Kita punya pahlawan yang kalau anak-anak sekarang itu mengatakan keren. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi pada dasarnya kuncinya ada pada diri sendiri. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yakni memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi dukungan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian tanpa kita harus membedakan baik itu dia instan atau cukup atau mungkin tidak bisa atau dari ekonomi yang atas atau menengah dan biasa-biasa saja, tapi tentunya tidak demikian untuk kita ya Bapak Ibu. Terus kemudian memberi pengakuan secara konsisten, ya kita apresiasi setiap apa yang dia capai. Kemudian fokus pada proses. Nah ini Bapak Ibu. Jadi anak itu tentunya akan lebih bermakna dalam proses yang dia lalui. Jadi bukan akhirnya ya kita lihat saja, tapi prosesnya, proses yang dilalui oleh anak itu mungkin akan terbekas di dalam anak didik kita. Terutama kalau anak SD itu kan masih polos sekali ya, masih polos sekali, masih apa-apa itu sering diceritakan, yang kadang-kadang di rumah itu tidak boleh diceritakan, harus diceritakan sama kita. Namanya juga anak-anak ya itulah. Jadi kita itu memberikan dasar yang bagus, yang baik untuk anak didik kita. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, yakni kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai, berarti itu bentuk kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi dia peduli. Kalau kita membuat kelompok itu bagaimana Bapak Ibu? Apa dicampur? Atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu mau. Jadi dicampur nih Bapak Ibu. Jadi ada yang memiliki kemampuan yang menonjol, ada yang biasa-biasa saja, dengan harapan yang menonjol ini tadi bisa membantu temannya yang biasa-biasa saja. Tentunya dengan arahan kita nih Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kalau anak-anak itu mesti orang iso jalur parah terus, mungkin kadang-kadang ada ya seperti itu. Tapi kita sebagai guru mengarahkan, menuntun itu tadi Bapak Ibu, menuntun supaya anak didik kita punya rasa empati, rasa kepedulian kepada teman-teman. Terima kasih. Nah ini lebih ke arah rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tentunya kita mengapresiasi setiap hal yang anak-anak lakukan, sekecil apapun, walaupun itu hanya membuang sampah, tapi mereka itu sudah punya rasa peduli, jadi tidak cuek. Biasanya kan kadang ada yang begini, itu bukan saya Bu, kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi kita mengarahkan, menuntun tadi, sekalipun itu bukan sampahmu, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kamu mau membuangnya ke tempat sampah, karena dengan tentunya kita memberikan penguatan-penguatan kepada anak sehingga anak menjadi sadar bahwa dan diharapkan nanti kedepannya jika anak sudah tahu itu dia lantas bisa bergerak sendiri tanpa kita perintah. Jadi kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk
mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nih, Bapak Ibu, fisiologis dan psikologis kita. Jadi tidak hanya fisik kita, tapi psikis kita juga harus kita jaga supaya tidak jomplang. Nah, dengan apa? Dengan rekreasi tentunya ya Bu, dengan healing ya Bu. Iya, healing ya Bu ya. Perlu tidak Bapak Ibu? Perlu. Kalau saya perlu Bapak Ibu, perlu. Mumet. Mumet itu banyak hal ya Bapak Ibu ya. Kita kan sudah dewasa, tentunya itu kita mikirnya nggak cuma pekerjaan saja. Ada anak lah, ada keluarga lah, dan dengan-dengannya. Jadi healing itu juga perlu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini 5 kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi mungkin pandangan Bu Buni dengan pandangan Bu Eni itu berbeda. Tinggal sudut pandangnya yang dilihat dari sebelah mana. Tapi tentunya kita itu memiliki sudut pandang yang tentunya ke arah yang positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power, kekuasaan, fun. Jadi Ibu, Bapak Ibu, untuk 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila kita cermati benar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita juga perlu dukungan dari keluarga, dari teman, dari teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, semuanya itu memberikan dorongan positif sehingga membuat kita semakin kuat, semakin yakin. Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini berdasarkan teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, luar, maupun internal, dalam. Motivasi eksternal, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tuh. Kemudian motivasi internal dari dalam diri ini adalah saya akan menjadi orang yang seperti itu apabila saya melakukannya. Jadi semua perilaku kita itu ada yang asalnya dari internal, dari dalam diri kita, maupun asalnya dari eksternal, dari luar. Semua mempengaruhi ya tentunya. Nah ini, itu pun juga terjadi pada anak didik kita di rumah, di sekolah, di masyarakat. Tentunya itu nanti akan membentuk karakter anak-anak ini Bapak Ibu. Jadi yang paling dasar itu di mana Bapak Ibu? Rumah itu. Dari rumah toh tentunya yang paling dasar, yang mendasar. Selain berarti itu masuknya ke luar ya. Nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau hukuman itu mungkin kita sudah tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman kita hanya cukup bisa membedakan saja antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dengan paksaan, tidak nyaman, akhirnya kan murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Mungkin kalau ini untuk kita yang guru-guru yang mungkin ketika kita masih kecil, kalau saya mengalami, bukan saya, tapi teman
teman saya itu nggak mengerjakan terus kemudian ditutup sama penggaris. Itu kan masuknya ke dalam hukuman, gitu. Ya. Tapi kalau sekarang sih kita sudah nggak jalan kalau seperti itu. Ya malah dendam. Anak itu sama kita dendam. Ya kan kita sering di Bapak Ibu melihat berita di televisi. Padahal hanya mengingatkan anak saja sampai dendam. Apalagi kalau kita sampai menghukumnya, wah kita bisa dicegat di jalan bawa arit. Tidak tahu ya itu, tapi tidak ya Bapak Ibu, itu mungkin itu kenangan masa lalu atau pendidikan di masa lalu. Kemudian yang mungkin yang kadang-kadang sering kita pahami adalah konsekuensi. Ternyata ada yang lebih baik, yakni restitusi. Nah, kita ke konsekuensi dulu. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ke restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam restitusi ini nanti kita bersama murid membuat sebuah kesepakatan. Jadi yang membuat bukan kita, kalau konsekuensi itu kan masih cenderung kita. Tapi kalau restitusi itu anak, kita hanya membuat kesepakatan saja. Kira-kira kamu mau bagaimana? Tuh. Jadi kita bersama murid bersama-sama membuat kesepakatan yang tentunya itu dasarnya dari murid itu sendiri. Nah, misalnya contoh ya Bapak Ibu, ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dari segi hukuman, mungkin guru silakan kamu keluar, hormat bendera 10 menit. Berarti guru marah, murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan menghormati peraturan. Itu asalnya masih dari kita. Jadi dominan kita semua. Masuk ke konsekuensi. Tapi kalau kita masuk ke restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita duduk berdua bersama murid, membuat sebuah kesepakatan yang anak sendiri yang mengatakan. Jadi guru tidak dominan di situ. Jadi guru itu terhormat, siswanya juga menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Jadi tercetus dari murid itu kan. Tunggu ya Bapak Ibu, untuk restitusi. Mungkin kedepannya kita bisa mulai mempraktekannya dengan anak didik kita. Nih ya, untuk identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Apabila kita ada sebuah tindakan dulu, kemudian kita bisa mengelompokkannya. Oh ini masuk ke hukuman atau masuk ke konsekuensi. Silakan Bapak Ibu perhatikan saja, bisa dijawab di dalam hatinya masing-masing. Nanti setelah ini kita jawab bersama. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti masuk ke hukuman atau konsekuensi. Ini masih 2 nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker
ke sekolah. Ini ketika COVID kemarin gitu. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran ICUPA. Nah, sekarang mari kita lihat. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Ini masuk ke hukuman, Bapak Ibu. Karena ini fisik, Bapak Ibu. Fisik, tidak mendidik ya kalau seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket. Ini juga hukuman. Ini nanti kan anak menjadi marah, Bapak Ibu. Capek, males dan malas. Kemudian yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena fisik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini maaf ya, keempat juga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk ke konsekuensi. Ya, ini karena dia telah berbuat salah sehingga dia wajib untuk mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena dia telah menumpahkan. Jadi konsekuensinya adalah membersihkannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa kok ini masuk konsekuensi, Bapak Ibu? Iya betul, karena ini kan masih jadwal olahraga. Kemarin juga sempat ada yang keliru. Oh, masuknya ke hukuman. Tapi setelah kita cermati lagi, konteksnya itu adalah pelajaran olahraga. Jadi masih nyambung gitu. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yakni penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan ini ada pada apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Teman, gitu. Teman kadang-kadang juga membuat rasa bersalah, kadang-kadang juga memantau. Tapi kalau penghukum sudah tidak ada nih Bapak Ibu, insya Allah sudah tidak ada. Nah seperti itu. Nah kita masuk ke contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau dari penghukum itu adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita hanya memantau saja, melihat. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi besok jangan diulangi lagi. Itu kita berkatanya seolah-olah kita sebagai teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah kita itu gimana ya, membuat dia itu bersalah sama kita. Yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah kita bertanya pada siswa. Kita menanyakan, kira-kira apa salahnya? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita itu mengembalikannya kepada murid. Seharusnya bagaimana? Tuh. Jadi dari kelima ini kira-kira yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Yang paling ideal menurut Bapak Ibu semua? Ya betul.
manajer. Karena kita bersama-sama murid saling mencari duduk permasalahannya, kemudian kita komunikasikan yang terbaik untuk si murid itu seperti apa. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing ya tentang keyakinan kelas. Kalau kita berangkat dari peraturan dulu. Kita berangkat dari peraturan, kemudian kita berangkat setelah peraturan kita ke kesepakatan, setelah kesepakatan kita ke keyakinan kelas. Ini konteksnya kelas dulu, ya Bapak Ibu, dari kelas dulu. Kalau peraturan itu kan biasanya kita yang membuat, dilarang mencoret-coret ego, datang tepat waktu, itu masuknya ke peraturan, mengharuskan. Kemudian kita buat kesepakatan, datang pukul 7.15, itu masuknya ke kesepakatan. Tapi kalau ke keyakinan, keyakinan itu adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Misalnya taat pada tata tertib. Itu nanti kan cakupannya sudah banyak Bapak Ibu. Termasuk ketika anak yang tidak memakai atribut, itu kan bisa masuk ke dalam taat pada tata tertib. Jadi di keyakinan kelas ini kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang positif. Jadi tidak dilarang, tidak boleh, itu sudah tidak masuk pada keyakinan kelas. Nah, pengertian dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intensif. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi lebih tertanam, harapannya lebih tertanam pada anak. Jadi menyadari, oh iya, nanti kalau saya tidak pakai atribut, berarti saya tidak taat pada tata tertib. Dia tidak takut, tapi lebih ke arah kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, monggo Ibu, kita masuk ke sini. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nanti bisa jawabannya disimpan di dalam hatinya. Nanti kira-kira maksudnya bagaimana? Apa taat atau tertib, atau tanggung jawab, atau saling tolong menolong, menghargai, atau bagaimana? Nanti masuknya ke kata-kata positif yang demikian. Mari kita cari bersama-sama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bisa Bapak Ibu baca, terus Bapak Ibu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan sampai jam 9. Baik, kita lihat ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita berkomitmen, kita memiliki komitmen, kita buat bersama dengan anak tentunya kita arahkan gitu. Kemudian menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nih ya. Keselamatan.
dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah ini bisa ke kesehatan, bisa ke keselamatan juga bisa masuk ya Bapak Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nih, sabar, bersabar. Dan juga menghormati orang lain. Menggunakan masker pada saat COVID kemarin. Tentunya dari segi kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keamanan. Supaya kita tidak mengharapkan hal yang tidak. Karena gandruan nanti endingnya akan nangis. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Biasanya kan anak-anak sih ya. Tuh ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nih, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Tapi kan di dalamnya sudah mengandung hal-hal yang banyak sekali. Kemudian berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi boleh Bapak Ibu, misalnya kita untuk beberapa bulan ini aman ya, keyakinan kelas yang terbentuk cukup 4. Seperti di tempat saya terbentuk 4 saja. Mungkin beberapa bulan berikutnya ada sesuatu hal yang membuat kita harus mengkaji ulang, harus meninjau kembali keyakinan kelas. Apa perlu ditambahi? Bagian mana yang perlu ditambahi? Itu juga boleh. Nah, itu tentunya keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Itu muncul dari dalam diri anak. Jadi kita buat sendiri, kemudian bersama-sama dengan anak, sehingga terbentuk keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh saja nih Bapak Ibu yang sudah saya lakukan kemarin bersama anak-anak ketika saya membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Hal pertama yang saya lakukan itu adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi anak itu saya beri kertas ya note itu saya bagikan. Kemudian kalau dari anak-anak itu kan masih begini kata-katanya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuli temannya. Itu kan masih bentuknya masih ke peraturan gitu. Nah dari situlah nanti saya pilih ditempel, kemudian saya saya kelompokkan mana yang ini sama, itu bisa menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah saya kelompokkan, terciptalah sebuah keyakinan kelas yang terdiri dari 4 aspek. Mungkin di kelasnya itu beda-beda. Nanti di kelasnya Bu Nurija, di kelasnya Bu Dwi, di kelasnya Bu Putri, Bu Buni dan sebagainya, itu juga bisa berbeda. Jadi tergantung apa kejadian hal-hal yang ada pada siswanya. Jadi tidak bisa disamakan gitu Bapak Ibu. Kalau peraturan kan condong sama semua, aturannya seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih kepada keadaan kelas masing-masing. Jadi setelah berdiskusi, kemudian saya kelompokkan, menyusun peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah setelah itu saya buat di dalam sebuah kertas. Anak-anak yang membuat, saya hanya mengarahkan saja. Kemudian kami tempelkan di tembok dengan harapan, kalau kamu itu berbuat seperti ini, kamu itu melanggar keyakinan kelas yang demikian. Harapannya itu bisa muncul dari dalam diri sendiri. Yang Bapak Ibu, untuk yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih baik, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak bagi kesalahan yang dilakukan. Kemudian, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, Bapak Ibu, nanti ketika proses segitiga restitusi yang nantinya akan saya jabarkan melalui segitiga restitusi, tahap-tahapannya ada 3. Nanti kita akan menemukan solusi bersama murid, guru bersama murid. Ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nih, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti kata-katanya nih, kata-kata yang kita bisa munculkan nanti di menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kan tidak langsung menjudge anak kamu salah, enggak. Tapi kita itu mengawali, mengantar, memberikan kata pengantar dulu pada anak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini hanya contoh, ini tidak baku ya Bapak Ibu. Kita lulus saja sebagai pendidik. Nanti bisa kita kembangkan kata-katanya. Ini hanya sebagai contoh saja nih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi itu kita harus menstabilkan identitas anak dulu supaya dia itu tidak lantas merasa dihakimi. Dia tidak lantas merasa langsung jelek, aku salah. Itu tidak ya, tetap kita keluarkan dulu dia. Nah, setelah itu masuk ke dalam validasi kebutuhan. Kata-katanya bisa begini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tahu bisa juga kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tergantung konteks permasalahannya yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tentunya kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Kita kan tentunya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan pada anak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, ini apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat, atau kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-katanya hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Tapi tentunya sebelum kita menghakimi anak, kita kuatkan dulu, kita tanya dulu, kita buat kesepakatan atas kekeliruan. Kita jangan mengatakan kesalahan ya Bapak Ibu, kekeliruan yang dibuat oleh anak tersebut. Nah, ini ada contoh dari segitiga restitusi tersebut. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu. Ini adalah contoh kata-kata juga yang bisa kita gunakan untuk awalan kita kepada peserta. Kemudian validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar
yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need ini tadi. Apakah itu power, freedom, love dan belonging, fun atau survival. Nah, tadi sudah kita bahas bersama-sama gitu. Nah, bisa dengan kata-kata, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang disuruh, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, atau dengan kata-kata yang lain. Ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contohnya, misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Atau bisa kita menggunakan dengan kata-kata kita sendiri. Tuh ya, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas segitiga restitusi itu tadi. Seperti itu ya, Bapak Ibu, tentang materi yang bisa saya sampaikan, yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak, yang notabene materi ini saya pelajari selama kurun waktu 2 minggu. Kemudian bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya cari garis besarnya selama 1 jam. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, ada kutipan kata-kata dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya paparkan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya bisa kita praktekkan di kelas, kemudian kita praktekkan di sekolah kita masing-masing, dengan tujuan menjadikan generasi penerus, generasi bangsa ini menjadi generasi yang baik, generasi yang berpotensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan untuk Bapak Ibu semua dan bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dian Trijayanti SPD SD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian acara yang keempat penutup, marilah kegiatan pemaparan pada hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sugi Mestanti SPD MBD, Kepala SD Negeri 2 Purwosari. Tanggapan setelah mengikuti kegiatan desiminasi. Setelah mengikuti kegiatan desiminasi, banyak pengalaman baru yang didapat. Misalnya tentang segitiga restitusi, tentang pengetahuan bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas,
dan banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Alhamdulillah, kegiatan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani, guru PJOK selaku teman sejawat Ibu Dian Dwi Jayanti. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Salah satunya, bagaimana kita harus bersikap untuk menangani kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Kita harus bisa menempatkan posisi kita dengan benar, agar anak bisa menjadi lebih baik atau tidak mengulangi kesalahannya kembali, yaitu dengan segitiga restitusi. Demikian tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nuryani, SPD, Guru SD Negeri 2 Purwosari, Kecamatan Wonogiri. Tanggapan saya setelah mengikuti diseminasi, saya dapat lebih memahami apa itu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid, serta saya dapat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Dan masih banyak lagi pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Triwulandari, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 2 Purwosari. Saya merasa senang mengikuti diseminasi ini. Pikiran rasanya menjadi lebih fresh, lebih semangat, karena pengetahuan itu bertambah, terutama tentang kontrol guru, maupun tentang segitiga restitusi, sehingga insya Allah guru itu akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zahra, guru kelas SD Negeri 2 Purwosari. Dari penyebaran diseminasi budaya positif, saya dapat mempelajari dan memahami tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, juga tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta tentang segitiga restitusi. Dari semua itu, konsep inti budaya positif dapat diterapkan oleh saya sebagai guru kelas maupun yang lainnya yang memberikan dampak baik. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian telah menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ini. Selamat siang, saya Lucia Nunik Dwi Susanti dari SDN 2 Sonoharjo. Tanggapan saya atas diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian, yaitu saya lebih bisa memahami kontrol posisi guru dan juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Semoga kedepannya semakin bermanfaat ilmu yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Sekian, selamat siang. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, kita awali dengan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Silakan Tete. Tepuk semangat. Hari ini kita
keyakinan kelas ini bukan kata-kata yang tidak membawa, tidak boleh terlambat, tidak dilarang menyontek seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu nanti anak-anak mengubahnya menjadi kata-kata yang positif. Misalnya apa? Misalnya adalah taati peraturan. Terus apa lagi? Tolong menolong. Apa lagi? Tepat waktu. Terus apa lagi? Taat tata tertib. Peduli kepada teman. Saling menghargai. Banyak ya. Nah, ibu akan memberi anak-anak semua satu persatu kertas stiker. Nanti anak-anak tulis satu hal yang menurut anak-anak ada di pikiran kalian, kemudian kalian tulis di sini. Nanti setelah itu ditempel di papan. Nanti setelah ditempel kita cari yang sama. Lalu kita buat keyakinan kelas bersama. Gitu ya, paham? Bisa di anak-anak tulis satu hal yang menurut anak-anak nanti bisa kita jadikan menjadi sebuah keyakinan di kelas kita. Silakan. Sudah. Kalau sudah bisa ditempel bebas. Mulai dari mana silakan. Jadi yang dua anak dulu, yuk. Tempelkan juga ke sana. Mana dulu? Sini. Bisa saja. Letakkan nggak berat-berat nggak apa-apa. Yuk silakan. Sana ya. Yuk silakan dua anak kamu depan. Kalian tempelkan. Keyakinan kelasnya. Udah 21 ini. Saya tunggu ya. Oke, kita pilih satu persatu dulu ya.
jadikan satu. Nanti kita pilih yang sama. Mungkin guru bisa dibantu satu orang maju ke depan untuk membacakan, kemudian kita pilihkan di sini. Ya siapa? Rehan, silakan. Yo, baca di sini. Rehan, bisa dibacakan. Jika sesuai jadwal masing-masing. Oke, udah ya. Terus, Saling menghargai dan menghormati. berarti masuk ke tidak boleh mengolok-olok ini ya, bisa ya? Kita masukkan ke sini. Terus, apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Lagi, Menghargai teman. menghargai. Bisa masuk di sini ya. Sama ya seperti tadi. Terus apa lagi? Tidak boleh membeda-bedakan saat bermain. Tidak boleh membeda-bedakan. Berarti masuk ke sini ya. Masuk menghargai ini. Terus apa lagi? Saat para tertib. Saat kata tertib bisa. Terus Menghargai sesama teman. menghargai. Masuk di sini ya. Terus Saling memberitahu atau saling bertanya kalau ada tugas. saling tahu. Nih nanti. Terus Saling menghormati. menghormati. Di sini ya. Nanti Tolong menolong dan orang jatuh di bawah. oh ya, membantu teman yang jatuh. Bisa. Tidak terlambat ke sekolah. Ya, tidak terlambat ke sekolah. Berarti tepat waktu ya. Di sini. Terus apa lagi? Saling tolong menolong sesama teman. Tolong menolong. Tolong menolong. Bisa. Oh, ini saling memberitahu. Ini bisa. Tolong menolong. Terus Menaati tata tertib. tata tertib. Betul. Taat tata tertib. Terus Menaati tata tertib. tata tertib ya. Saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman. Ini ya. Terus apa lagi? Saling tolong menolong. Tolong menolong. Ini. Menaati tata tertib. Menaati tata tertib. Di sini. Ada lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Wah, di sini rasa peduli sama temannya benar sekali. Iya, saling tolong menolong. Terus apa lagi? Datang sebelum bel masuk. Iya. Datang berarti tepat. Nah, ini bisa masuk ke sini. Nah, dari pendapat-pendapat kalian semua ini sudah bisa kita simpulkan bersama-sama untuk menjadi sebuah keyakinan kelas di kelas kita. Ya, mari kita lihat. Di sini ada banyak sekali saling menghargai, tidak boleh mengolok-olok, kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi keyakinan kelas yang pertama apa anak-anak? Bisa kita simpulkan apa? Keyakinan kelas yang pertama? Saling menghormati. Betul. Menghormati dan apa? Iya. Dan yang kedua apa? Tepat waktu, kemudian tidak terlambat ke sekolah, datang sebelum bel. Berarti keyakinan kelas yang kedua apa? Tepat waktu. Terus keyakinan kelas yang ketiga apa? Di sini menaati tata tertib. Kita sesuai jadwalnya masing-masing. Berarti bisa kita simpulkan apa dari sini? Menaati tata tertib. Iya, taat
Yang keempat ini masih sama ya. Berarti apa kalau di sini? Di sini apa lagi anak-anak? Oh, ini masuk ke sini. Nah, tidak terlambat ke sekolah. Taat kata tertib, saling tolong. Oh, ini masuk ya, ini belum, tadi lupa. Ada satu yang tertinggal. Ya, ini yang sebelahnya apa? Saling tolong menolong sesama teman. Berarti maksudnya apa? Keyakinan kelasnya saling tolong Nah, dari pendapat-pendapat anak-anak bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah saling berbagi dan menghargai. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, taat tata tertib. Yang keempat, saling tolong menolong. Ini adalah keyakinan kelas di kelas 6. Setelah keyakinan kelas ini terbentuk, kalian bisa tuliskan dalam sebuah tulisan. Nanti kalian tuliskan, kemudian jangan lupa di akhir nanti dibukui tanda tangan masing-masing siswa dan juga guru. Tentunya keyakinan kelas itu nanti bagaimana anak-anak? Harus kita taati bersama. Ayo sekarang silakan beberapa anak menggabungkan meja, kemudian kalian tulis di kertas karton, kemudian kalian buat bersama. Silakan. Ayo, Mutiara dan teman-teman boleh Mutiara, Habibah, monggo silakan. Gabungkan mejanya. Gabungkan mejanya. Oke, yuk silakan. Nanti teman-temannya bisa saling membantu. Ini sendiri. Jadi itu kamu datang sini. Ini boleh membantu ini.
Iya, menurut pikiran kalian. Monggo. Biasa aja, nanti kan videonya bisa saya ini ada yang ulang, bukan siapa? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Kasus pertama, Jevinka makan di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Jevinka terburu-buru berangkat sekolah. Setelah bangun tidur, ia tidak langsung mandi, tetapi menonton TV terlebih dahulu sehingga tidak sempat sarapan. Jevinka, Selamat siang, Bu. Jevinka tahu mengapa Jevinka Budian panggil ke sini? Tahu, Bu, karena Jevinka makan di saat jam pelajaran. Apakah pagi tadi Jevinka tidak sarapan? Tidak, Bu. Memangnya Jevinka berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.15. Baik. Budia tahu bahwa makan itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian kalau lapar juga makan. Namun, apakah tindakan Jevinka itu benar? Salah, Bu. Perbuatan Jevinka itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak Jevinka taati? Kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Baik. Di sini Budian tidak akan mencari kesalahan Jevinka. Namun, kita cari solusi bersama-sama atas permasalahan Jevinka. Lantas, langkah ke depannya apa yang akan Jevinka lakukan supaya Jevinka tidak buru-buru datang ke sekolah sehingga tidak bisa sarapan? Jevinka setelah bangun akan melanjutkan mandi tanpa menonton TV. Terus, kira-kira mau dilaksanakan Jevinka mulai kapan? Insya Allah mulai besok, Bu. Bagus. Semoga kedepannya Jevinka tidak terburu-buru berangkat ke sekolah, bisa sarapan terlebih dahulu dan tidak makan pada saat jam pelajaran. Terima kasih Jevinka. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevinka Erisakti, kelas 6 dari SD Negeri 2 Purwosari.
Saya dipanggil oleh Budian karena saya makan di kelas. Tetapi Budian tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Budian, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kasus kedua, Jevinka datang terlambat ke sekolah. Jevinka bangun kesiangan karena asyik bermain HP dan game sehingga tidur terlalu malam. Assalamualaikum Jevinka. Waalaikumsalam Bu. Jevinka tahu mengapa Jevinka Budian panggil ke sini? Tahu Bu, karena Jevinka terlambat datang ke sekolah. Memangnya Jevinka datang pukul berapa? Pukul 7.30 Bu. Budian tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Budian juga demikian, pernah melakukan kesalahan. Budian pernah datang ke sekolah terlambat. Masuk ke dalam kelas pun juga terlambat. Budian ingin tahu apa alasan Jevinka sehingga datang terlambat. Jevinka tidur terlalu malam dan asyik bermain handphone. Memangnya Jevinka tidur pukul berapa? Jevinka tidur pukul 12 malam Bu. Lantas bangunnya jam berapa? Jevinka bangun pukul 7.15. Apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lantas keyakinan kelas apa yang tidak Jevinka taati? Kita harus datang tepat waktu di sekolah. Bagus. Lantas di sini Budian bersama Jevinka tidak akan mencari yang salah itu siapa. Namun kita cari solusi bersama. Nah, langkah-langkah apa yang akan Jevinka lakukan setelah ini? Jevinka akan tidur lebih awal dan mengurangi bermain handphone. Selain itu, apa lagi yang Jevinka bisa lakukan? Jevinka akan menyalakan alarm. Apabila alarm tidak terdengar oleh Jevinka, Jevinka akan meminta tolong ibu untuk membangunkan. Bagus. Semoga apa yang menjadi langkah-langkah Jevinka bisa Jevinka laksanakan dengan baik. Kira-kira mau Jevinka lakukan mulai kapan? Insya Allah mulai besok Bu. Baik. Semoga nantinya Jevinka tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih Jevinka. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevinka Irisa Piti, kelas 6 dari SD Negeri 2 Purwosari. Saya dipanggil oleh Budian karena saya terlambat ke sekolah. Tetapi Budian tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Budian, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif, membentuk karakter positif murid dan pada akhirnya membentuk budaya positif.